segmen kedua Ngopi Sore hari ini bertepatan dengan HUT Kota Samarinda ke-353 dan juga pemerintah Kota Samarinda ke-61 tahun. Dan kita harapkan bagaimana Samarinda ini memiliki harapan besar untuk Kalimantan Timur yang tidak lama lagi menjadi ibu kota negara baru. Dan tadi kita sudah berbincang bersama Ibu Meliana yang sudah memaparkan sempat menjadi PJ Wali Kota Samarinda selama 5 bulan, tapi rasanya 5 tahun. Lalu seperti apa dengan salah seorang putri daerah Samarinda yang tentunya kita tahu bersama memiliki banyak sekali prestasi yang tentunya ini juga menjadi inspirasi bagi teman-teman muda, teman-teman Sobatkom dimanapun berada yang tentunya sedang menyaksikan program Ngopi Sore hari ini. Yanka, kalau tadi Bu Mei punya pengalaman 5 bulan rasa 5 tahun, kalau Yanka sebagai putri daerah yang memang lahir di kota tepian, apa sih pengalaman menakjubkan, membuat Priyanka ini ngerasa aku nih anak Samarinda banget loh dan bangga sebagai seorang putri daerah? Ya, terima kasih Kak Lili. Jadi sempat ikut Putri Pariwisata Kota Samarinda nih. Wow, bocorannya Iya. seorang putri pariwisata. Lalu seperti apa? Jadi di umur 16 tahun belum tahu apa-apa ya kan, apalagi belum terlalu gimana sih mainnya di Samarinda gitu, karena masih 16 tahun, masih fokus ke studi dan sebagainya. Dan juga Bu Mei ini selalu hadir di acara-acara Jadi seperti juri. itu. Iya. Jadi juri. Jadi waktu itu sebagai Putri Pariwisata Kota Samarinda, di mana kita menjadi stakeholder antara masyarakat dan pemerintah, menyampaikan apa yang mereka nggak suka dan sebagainya macam, tapi fokus di bidang tourism. Jadi di situ salah satu pengalaman yang luar biasa, apalagi bisa membawa Samarinda ke tingkat provinsi di tahun 2018. Jadi waktu itu punya semakin tinggi kita mendapat gelar ya, semakin juga besar ya ibu tanggung jawabnya seperti itu. Jadi di mana dulu menaunginya Samarinda, sekarang menjadi salah satu stakeholder dan role di mana menjadi Putri Pariwisata Kalimantan Timur. Jadi waktu itu di sana satu pengalaman yang luar biasa karena bisa melihat Samarinda dan Kalimantan Timur di lain aspek seperti tourism. Jadi ternyata baru di situ bisa mengenal jauh Samarinda dan tourism di Samarinda dan Kalimantan Timur itu seperti apa, begitu Kak Leli. Oke, jadi Sobatku dimanapun Anda berada, kalau Bu Mei tadi memiliki tanggung jawab besar dan juga berat sebagai PJ Wali Kota Samarinda, meskipun PJ tapi memang harus mengerjakan tugas dan tanggung jawab seorang wali kota ya Bu Mei ya? Dan sendiri, waktu Dan itu sendiri, tidak ada ya? walinya, nggak ada. Wow, jadi Sendiri. memang menjadi tanggung jawab yang cukup berat Berat. karena cuma sendiri dan tidak ada wali kotanya. Tidak ya? ada, waktu itu kan penjabat ya. Benar. Pak Jaang kan waktu itu maju kan. Jadi saya sendiri. Kalau sekarang kan masih ada wali kan, masih bisa bagi tugas. Nah, begitu pula dengan Priyanka yang ternyata tidak hanya menjabat sebagai Putri Pariwisata Kota Samarinda, namun juga berhasil menjadi seorang Putri Pariwisata Kalimantan Timur. Jadi cangkupannya juga sama 10 kabupaten kota ya, karena membawahi nama Kalimantan Timur. Oke, itu menjadi sebuah inspirasi tentunya bagi Sobatkom dan juga Sobat Disway dimanapun Anda berada. Lalu apa sih sebenarnya tips dan juga trik baik dari Bu Mei sendiri dan juga Priyanka sendiri, karena untuk menjadi seseorang yang mampu memberikan motivasi bagi orang lain atau seseorang yang bisa kita sebut sekarang idola itu sangat susah. Bisa disebut sebagai panutan ataupun juga influencer itu tidak mudah ya Bu Mei ya, Yanka ya. Iya. Banyak mudah. hal-hal yang harus dilakukan, banyak hal-hal yang harus dilewati dan juga tantangan-tantangan. Tapi apa sebenarnya tips dan triknya kalau dari Bu Mei sendiri terlebih dahulu untuk menjadi seorang panutan itu Bu? Ya, harus dari diri sendiri ya. Jadi waktu itu karena waktu itu saya habis dilantik menjadi PJ itu paginya saya sudah turun jam 7. Begitu saya turun jam 7 itu pegawai belum datang. Saya bingung karena saya sudah terbiasa waktu di kantor gubernur jam 7 itu sudah persiapan apel gitu loh. Dan saya tidak tahu waktu itu di Kota Samarinda apelnya itu tidak harus tiap hari gitu loh. Nah itu yang membuat saya juga bingung dan saya ikutin saja apelnya hanya 1 minggu sekali gitu waktu itu ya, dan saya tidak diam waktu itu, waktu menjadi PJ itu setiap hari saya masuk jam 7, jam setengah 8 dengan teman-teman wartawan saya sudah jalan meninjau ke masing-masing OPD terutama pelayanan misalnya puskesmas dan juga di pelayanan di rumah sakit waktu itu di IA Muis ya.
Yang jelas saya selalu turun itu ke sektor pelayanan termasuk di PTSP. Dan sempat juga saya marah tuh di situ. Artinya sempat emosi gitu Leo. Artinya yang tadinya saya datang tidak ada pegawainya, saya juga bingung. Jadi saya sempat marah, saya absen. Jadi saya sempat duduk, saya absen di sana waktu itu. Kenapa ini? Mana pimpinannya? Ya, yang namanya pelayanan kan harus duluan yang hadir daripada yang dilayani. Orang sudah nunggu gitu loh. Itu sempat saya merasakan dulu waktu itu saya sempat marah gitu loh. Tapi itulah lika-liku saya selama PJ itu memang serasa 5 tahun dan memang tidak gampang menjadi pemimpin. Ibu, Tidak. tapi yang menarik seperti kita ketahui yang sedang beredar di media sosial, kita tahu bersama bahwa Joe Biden dan juga Kamala Harris baru saja dilantik dan seperti kita ketahui, Kamala Harris is the first vice president woman of the United States. Nah itu kita melihat power seorang perempuan ini, apalagi di negara besar seperti di United States sendiri. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi dengan sosok seorang perempuan, itu seperti apa sih Bu pro dan kontranya? Karena kita ketahui bersama bahwa untuk Indonesia sendiri, untuk pemimpin dalam konteks mohon maaf perempuan itu biasanya masih dipandang sebelah mata. Itu benar atau enggak dulu Bu Mei? Tergantung. Tergantung apa Tergantung. nih Bu? Artinya bagaimana kita membawa kita sebagai panutan. Jadi kalau saya karena saya harus mencontoh kepada diri saya, yang saya bilang tadi, kalau turun kerja jam 7, pulang jam 7 malam. Memang saya tipe pekerja kan ya, dan memang wanita itu dituntut memang harus teliti. Kita jadi pemimpin itu memang harus teliti ya. Dan saya waktu jadi PJ Wali Kota itu happy, jadi tidak terasa. Jadi capeknya tuh tidak terasa. Artinya tidak ada rasa capek saya, karena saya happy. Saya ikhlas bekerja itu. Saya ikhlas bekerja waktu itu di PJ Wali Kota. Jadi saya tidak merasa berat waktu itu. Waktu saya mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Kalau ada masalah, saya harus kontak ke Pak Gubernur, waktu itu Pak Awang kan. Nah itu kalau ada masalah, tapi kalau misalnya tidak ada masalah, saya enjoy aja, saya hadapi. Walaupun itu berat menurut saya, tapi saya tetap turun sampai ke ke puskesmas pun yang ada di Tanah Merah itu, saya datangin. Itu sore-sore saya datangin teman-teman wartawan, saya ajak untuk melihat. Artinya pelayanan di sana tuh sampai di mana ke masyarakat. Nah itu banyak sekali yang saya lihat waktu itu kendala-kendala, sampai saya lihat ada bantalnya itu sampai saya belikan. Kenapa? Karena saya merasa itu tidak pantas bantal itu ada di situ. Karena menurut saya pelayanan itu harus bersih gitu loh. Okay. Nah itu juga mungkin pemimpin wanita itu lebih teliti ya. Benar. Lebih teliti dia. Ada hal-hal yang mungkin tidak dimiliki oleh pemimpin pria ya. Iya, tapi kita teliti. Saya teliti sekali. Ini bantal harus ganti, saya bilang gitu. Dia bilang nggak ada anggaran Bu, nanti saya belikan, saya bilang. Nah jadi Sobatkom dimanapun Anda berada bisa kita dengarkan bersama, ini adalah pengalaman nyata dari seorang Ibu Meliana yang sempat menjadi PJ Wali Kota Samarinda, melihat seperti apa power seorang perempuan. Tidak ada perbedaan kasta, mau dia perempuan, mau dia laki-laki, tapi bagaimana pengaruh dia, bagaimana dia memang menjalankan tugasnya ya, Bu Meya. Nah kalau untuk Priyanka sendiri, banyak tagline yang sering menyebutkan everyone is a tourism ambassador, everyone can share tourism as the one of the leading sector in the city or province or whatever. Tapi banyak hal juga yang menjadikan bahwa tagline tourism ambassador itu adalah orang-orang yang memang tertentu saja dengan crown-nya, dengan sasnya. Lalu untuk Yanka sendiri seperti apa untuk menginformasikan kepada para milenial dimanapun mereka berada, dengan entah itu keterbatasan mereka, entah itu dengan hal-hal yang mungkin mereka masih takutkan di dalam diri mereka, namun mereka ingin menjadi salah satu bagian untuk membangun kota mereka, membangun provinsi mereka, bahkan membangun talenta yang ada di dalam diri mereka. Actually, everyone can be a tourism ambassador. It's true, but when it's won the competition that you can be a tourism ambassador, then you can bisa masuk ke dalam
satu kompetisi itu dan untuk menunjukkan bahwa saya bisa menjadi seorang role model in the tourism sectors. Tapi memang semua orang bisa menjadi tourism ambassador karena tidak semua orang tahu bahwa tourism ambassador itu tidak hanya mendengarkan apa yang around us, kayak omongan-omongan orang tentang tourism di sini gimana, tourism di sini gimana, dan kita sampaikan ke pemerintah, ke government, tapi mereka hanya taunya seorang tourism ambassador itu hanya foto, terus di tag di mana tempatnya, dan anything can be happen right there. Sementara tidak seperti itu, karena segala sesuatunya itu ada prosesnya, bagaimana kita bisa ada namanya dinas pariwisata, di mana di situ kita bisa ngobrol kepada para pemerintahnya yang memang sudah sesuai porsi kerjanya. Di sana kita bisa diskusikan, karena nggak semua kok di sini begini ya. Ya kita sebagai tourism ambassador kita nggak punya suatu kayak suatu Power segitunya ya. power untuk let us change that. It can be happen right there gitu. Jadi semuanya harus ada proses dan semua orang bisa menjadi tourism ambassador sebagai promotor, membantu para duta wisata, para putri pariwisata dan juga dinas pariwisata ataupun government untuk mempromosikannya jauh lebih luas. Seperti itu, Kakak. So the tagline about everyone is a tourism ambassador is a true. So just be your way, be your like in your Yeah, way. be a promoter of a tourism ambassador, but no one can be the ambassador of tourism. Alright, Bu Mei, menarik ketika kita membahas ke sektor pariwisata. Di kondisi pandemi COVID-19 ini, naik turunnya perekonomian dan juga banyak hal-hal yang memang cukup bisa disebut miris karena adanya pandemi ini sendiri dan bagaimana kita survive, bagaimana kita bertahan. Tapi banyak hal-hal baru yang juga bermunculan dengan adanya pandemi ini. Nah, kalau dilihat dari sektor pariwisata sendiri, apa sih yang menarik di Kota Samarinda ini sendiri? Ya, saya pikir saya orang Samarinda, sebenarnya banyak kok, tapi belum di-create ya, seperti yang ada di gunung, apa tuh namanya tuh? Yang gunung Samarinda, Puncak Samarinda. Puncak Samarinda. Terus yang ada di Brambai itu kan masih belum diolah ya. Nah itu kan misalnya nanti kota kita ini menjadi kota penyangga, saya pikir nanti tugas wali kota yang akan datang itu harus bisa merubah, memaksimalkan untuk yang ada di utara, yang apa namanya Gunung, kalau Gunung Samarinda kan yang di sana Puncak ya, Samarinda. Puncak Samarinda. Kalau yang di Brambai, yang di utara, yang deket APT Pranoto kesananya, tembusannya, ya ada air terjun, itu banyak sekali dan sebenarnya banyak sekali Samarinda ini, tinggal bagaimana kita mengolahnya aja lagi. Mengolahnya itu yang penting. Jadi untuk wali kota terpilih nanti mungkin juga bisa berbincang bersama Bu Meliana ya Bu ya, karena 5 bulan experience dari Bu Mei ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi bisa. wali kota yang terpilih ini nanti. Kebetulan kan yang terpilih juga kan Pak Andi Harun sama Pak Rismadi itu Benar. bekas Jadi pimpinan memang saya dulu waktu teman di akrab provinsi. sudah Bu ya. Ya. Jadi untuk Pak Dan Andi beliau Harun tahu dengan saya. dan Pak Rusmadi juga mungkin nanti bisa sambil sharing juga, Iya. nanti bisa sambil juga berdiskusi dengan para muda-mudi Iya. Samarinda, karena seperti kita ketahui sekarang bahwa muda-mudi ini juga banyak yang kritis ya Bu Iya, ya. betul. Mereka banyak menciptakan hal-hal baru yang mungkin bagi orang-orang di luar sana tidak terpikir, tapi bagi mereka yang kritis itu terpikir untuk mengubah Samarinda ini menjadi sebuah kota yang lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Tapi kalau kita berbincang mengenai Gini lah, di masa pandemi ini sebenarnya orang banyak larinya ke digital. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengeksplor pariwisata lewat digital marketing aja sebenarnya udah jalan itu. Oke. Sebenarnya. Kalau kita mau membahas tentang digital marketing, teman-teman netizen pun juga sudah banyak bertanya ini Bu Mei. Tapi nanti kita akan ulas di segmen terakhir, karena Bu Mei dan juga Priyanka juga seluruh pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan baik di akun pribadi dari Priyanka maupun juga akun Diskominfo Kaltim maupun juga akun Disway Kaltim juga akan kami jawab. Namun usai jeda pariwara berikut ini tetaplah di Ngopi Sore, ngobrol pintar dan inspiratif, persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Kami akan segera kembali.